Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah pernah mengabarkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Tak sekedar diancam neraka, ternyata ada 7 golongan wanita yang kelak akan diusir dari surga. Bahkan, untuk mencium harumnya surga saja mereka tak diizinkan. Na'udzubillah. Dari Imam bin Husain, Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lantas, golongan-golongan mana sajakah yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka? Mereka bahkan tak diizinkan harumnya surga. Padahal, surga dapat dicium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Wanita yang tak mensyukuri pemberian suami. Golongan istri yang selalu merasa kurang atas pemberian suaminya, dan sebanyak apapun pemberian suami, istri terus saja merasa kurang hingga lupa mensyukurinya. Sifat Hawa ini ternyata menjadi penyebab mereka diusir dari surga dan menjadi bahan bakar api neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. "Keluarkanlah sedekah, karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Lalu para wanita itu bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Al-Bukhari. Wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Sebagaimana hadis tadi, mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita, meski ancamannya neraka. Dari Hujaifah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wanita yang gemar mengobrol, berbincang-bincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa kecil. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban, Rasulullah bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan perceraian. Mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun, jika memahami hadis di atas, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya.
wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan wanita berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Dari hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang mempunyai 3 tafsir. Wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. Dan wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh lain. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku sebagai anak dari ayah kandungnya. Padahal status dalam syariat ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir badannya. Wallahu a'lam. Istri yang tak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tak taat pada suami akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan berkisah tentang bibinya. Suatu hari sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah lalu bersabda, "Perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang berperilaku seperti lelaki, kepala keluarga yang tidak memiliki cemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Golongan wanita yang terakhir ini, yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rabb-Nya yang agung. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 7 golongan wanita penghuni neraka. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga indahmu. Berilah kami kenikmatan mencium keharuman surga yang tiada tara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.